Hana dan Dea menatap Bella dengan tatapan sedikit terkejut. Terkejut karena tiba-tiba sahabat mereka itu ingin dipanggil tante dengan alasan bisa memerintah Dea sesuka hati. Tapi tiba-tiba Bella kembali berbicara, membuat mulut Dea sedikit terbuka karena terkejut. Tapi meskipun begitu, tetap aja aku nggak mau. Peduli amat bisa perintah kamu apa enggak. Yang penting aku nggak mau nikah sama om kamu itu. Laki-laki kok galaknya kebangetan, ucap Bella sedikit ketus, lalu meminum jusnya. Ya udah sih, terserah kamu aja. Tapi aku punya firasat kalau kamu itu bakalan nikah sama Om Firza, ucap Dea penuh percaya diri dengan menaik turunkan alisnya. Astagfirullah, amit-amit ya Allah, ucap Bella dramatis dengan mengelus pelan dadanya. Dea memutar bola matanya malas melihat hal itu. Lihat aja nanti, batin Dea lalu meminum jusnya dengan tenang. Pukul 2:30 siang. Revan tengah berkutat dengan dokumen di ruangan kebesarannya, hingga tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Tok tok tok. Masuk, ucap Revan tanpa melihat siapa yang masuk ke ruangannya. Assalamualaikum Om Revan, sapa seorang pria yang kini duduk di sofa di dalam ruang itu. Revan terdiam, lalu mendongak dan menatap seorang pria berusia 22 tahun tengah duduk di sofa di ruangannya, dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Adit, ucap Revan tidak percaya dengan terus menatap pria itu. Gilang Pradipta Wijaya, atau lebih sering dipanggil Adit oleh Revan dan kedua orang tuanya. Ayah dari Adit bersaudara dengan mendiang ayahnya Revan, dan selalu memanggil Revan dengan sebutan Om. Adit tersenyum manis pada Revan, lalu mulai menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, karena bingung ingin mengatakan apa. Kapan pulang dari Singapura? Tanya Revan yang sedikit penasaran dengan pria muda di hadapannya, yang tiba-tiba sudah ada di Indonesia, padahal tengah mengambil S2 di Singapura. Kemarin Om, ucap Adit dengan cengengesan dan senyum kikuk di wajahnya. Udah selesai? Tanya Revan lagi, dan dengan cepat Adit menggelengkan kepalanya. Terus kenapa pulang? Libur? Tanya Revan lagi, dan lagi-lagi dijawab gelengan kepala oleh Adit. Terus, ucap Revan, dengan menatap penuh selidik pada Adit. Adit mau lihat keadaan pacar Adit Om. Takut terjadi sesuatu yang tidak-tidak, ucap Adit dengan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal itu. Memangnya pacar kamu kenapa? Masuk rumah sakit? Tanya Revan berturut-turut. Ia tidak pernah sekepo ini, tapi entah mengapa, ia ingin sedikit mengetahui tentang kekasih dari anak omnya itu. Enggak Om, tapi aku cuma ngerasa ada yang tidak beres. Kemarin aku telepon dia tapi yang jawab laki-laki, ucap Adit sedikit murung jika mengingat perkataan pria yang mengangkat teleponnya kemarin. Kok bisa? Ucap Revan dengan mengernyitkan alisnya. Gak tahu Om, makanya aku cepat-cepat pulang, buat mastiin semuanya baik-baik saja. Soalnya aku dan dia udah janji nikah tahun depan saat dia lulus, ucap Adit membuat Revan terdiam. Ia tidak percaya jika Adit benar-benar serius dengan ucapannya sehari sebelum berangkat ke Singapura 2 tahun yang lalu. Oh ya udah, kamu temui dia. Bicara baik-baik biar hubungan kalian sampai di pelaminan, ucap Revan dengan tersenyum kecil, dan sedikit aneh ketika mengatakan hal itu, karena tiba-tiba dadanya sesak, seolah ia tengah merestui seseorang mengambil Hana darinya. Iya Om, makanya aku cepat-cepat pulang. Oh ya, aku pergi dulu ya Om, dia udah mau pulang nih, ucap Adit dengan melihat arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Iya, jawab Revan, dan Adit pun berjalan mendekat ke arah pintu keluar. Adit menghentikan tangannya yang siap untuk memutar kenop pintu. Ia menoleh dan menatap Revan yang mengernyit melihatnya tiba-tiba berbalik. Selamat untuk pernikahan Om. Maaf, Adit gak bisa hadir hari itu. Nanti Adit kasih hadiah saat ulang tahun Om, ucap Adit lalu keluar dari ruangan Revan, meninggalkan Revan yang terdiam dengan senyum kecil di bibirnya. Tiba-tiba Revan tersadar, lalu melihat arloji di pergelangan tangannya. Ia menepuk keningnya.
Hampir saja ia lupa untuk menjemput istrinya. Revan dengan cepat bangkit dari duduknya, membuat Ren yang baru saja memasuki ruangan terkejut dan menatap Revan dengan tatapan tanda tanya. "Kirim semuanya lewat email, saya akan mengerjakannya di rumah," ucap Revan, lalu melewati Ren yang berdiri di ambang pintu. Ren terdiam dengan mulut yang sedikit terbuka. Ia menoleh pada bosnya yang kini sudah masuk ke lift pribadi khusus CEO. "Astagfirullah, sabar Ren. Begitulah kalau pengantin baru," ucap Ren pada dirinya sendiri dengan mengelus pelan dadanya. Sepertinya ia harus mencari calon istri juga, biar bisa sedikit beralasan untuk cuti sejenak. 30 menit kemudian, Hana, Dea, dan Bella tengah berjalan keluar dari kampus dengan sedikit bersenda gurau. "Hana!" teriak seorang pria dari kejauhan memanggil nama Hana, membuat gadis itu terdiam dan mematung di tempatnya. Dea dan Bella menoleh perlahan dan terkejut melihat seorang pria yang kini berlari mendekat ke arah mereka, dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Pria itu melewati Dea dan langsung memeluk Hana yang berada di tengah-tengah antara Dea dan Bella. Hana terkejut merasakan pelukan pria itu, pria yang sudah berjanji dengannya untuk melamarnya tahun depan saat ia lulus. "Aku kangen banget sama kamu," ucap pria itu dengan memeluk erat Hana. Kak Gilang?" ucap Hana dengan terbata-bata, membuat Gilang tersadar dan segera melepas pelukannya. "Maaf sayang, aku terlalu kangen, jadi langsung meluk kamu tanpa minta izin dulu sama kamu," ucap Gilang dengan senyum kikuk di wajahnya dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kakak, benar-benar Kak Gilang?" tanya Hana dengan raut wajah tidak percayanya. Gilang terkekeh melihat ekspresi imut pacarnya itu, dan dengan gemas mencubit pipi Hana. "Iya, ini aku. Masa pacar sendiri gak kenal sih?" ucap Gilang dengan menggelengkan kepalanya tidak percaya. Tiba-tiba Hana memundurkan tubuhnya dan bersembunyi di belakang Dea, membuat Gilang mengernyit. "Han, kamu kenapa? Kok kayak takut gitu sama aku?" "Aku bukan hantu loh sayang," ucap Gilang yang merasa aneh dengan sikap pacarnya itu, yang seolah menghindar darinya. Kak, lebih baik kamu jauh dari aku. Aku gak bisa sama kakak," ucap Hana dengan menggigit bibir bawahnya. Meski sakit, tapi ia tetap harus mengatakan hal itu. Dea dan Bella terdiam, sedang Gilang semakin bingung dengan apa yang dikatakan Hana barusan. "Kamu itu bilang apa sih?" tanya Gilang. Entah mengapa perasaannya tidak enak. "Hana," ucap Gilang lalu meraih tangan Hana dan menggenggamnya. "Kak Gilang, jangan ganggu Hana lagi," ucap Dea dan berusaha untuk melepas tangan Gilang yang menggenggam tangan sahabatnya. "Dea, aku ingin bicara dengan Hana. Aku gak akan ngapa-ngapain dia. Aku cuma mau bicara," ucap Gilang. Sedang Hana mulai gemetar karena Gilang menggenggam pergelangan tangannya. Kak, kumohon, lepas." Hana menghentikan ucapannya saat tiba-tiba seseorang memukul Gilang dengan keras. Sedang Dea dan Bella terkejut melihat hal itu.